Insya Allah pada malam hari ini telah bersama kita, saya ingin perkenalkan dulu teman-teman materi kita, yaitu Mas Agastya Harjunadi. Beliau ini luar biasa teman-teman, Masya Allah. Saya sudah kenal cukup lama teman-teman. Saya mengenal beliau dari sebuah pergerakan dakwahnya Ustadz Bahtiar Nasir, yang beliau itu punya yayasan yang namanya Akal Islamic Center yang berada di Tebet sana ya, Jakarta Selatan. Dan beliau adalah founder daripada Visi Peradaban Foundation dan Bina Keluarga. Dan dulu pada saat saya kenal beliau itu ada di gerakan yang namanya YI Lead atau Young Islamic Leader, yang pada saat itu adalah beliau itu sebagai ketuanya kalau nggak salah pada saat itu ya, tahun 2014-2015 kurang lebih. Nah, insya Allah beliau akan membahas sebuah tema yang cukup menarik teman-teman, yaitu temanya tentang bukan hanya tentang bertaaruf, tapi di sini juga tentang berkeluarga, yaitu mendesain visi dan misi berkeluarga, membangun peradaban dengan miniatur keluarga. Masya Allah, dari temanya aja sudah sangat menggugah teman-teman ya. Jadi insya Allah di sini kita akan membahas bukan hanya tentang tata tertib dan tata cara kita berproses secara Islami, yaitu proses sebelum pernikahan, yaitu ta'aruf, tapi kita akan membahas tentang ketika kita sudah ta'aruf, ketika kita sudah menikah, yaitu berkeluarga insya Allah. Dan teman-teman, saya ingin ingatkan kembali lagi bahwasanya yang namanya belajar itu ada adabnya, dan adab belajar atau adab penuntut ilmu yaitu talaki teman-teman, yaitu bertatap muka. Jadi sebagaimana pada malam hari ini kita bertatap mukanya via Zoom atau daring, yaitu bisa dilakukan dengan cara mengaktifkan fitur kamera atau fitur videonya. Jadi bagi teman-teman yang waktunya senggang dan kondusif di belakangnya, silahkan aktifkan saja fitur kameranya, karena agar adab kita dalam menuntut ilmu itu bisa terpenuhi. Baik teman-teman, alhamdulillah saya ingin memperkenalkan juga pada Mas Agas bahwasanya alhamdulillah pesertanya ada sekitar 500-an Mas teman. Kalau mungkin ada beberapa yang masih di perjalanan atau masih pulang kerja atau berhalangan, tapi mereka tetap bisa menyimak dari Zoom maupun YouTube, atau kalau misalnya memang tidak bisa, mereka bisa nyimak rekamannya via YouTube yang setelah Zoom selesai langsung terupload otomatis di YouTube. Jadi insya Allah tetap akan menyimak materi pada malam hari ini, walaupun tidak malam hari ini. Baik Mas Agas, itu saja karena sudah pukul 19.47 ya. Jadi langsung saja kita serahkan kepada Mas Agastya Harjunadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Mas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi timu sholihah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kepada yang kami hormati, kami sayangi, kami banggakan ya, segenap panitia yang diketuai oleh saudara saya ya, Masya Allah, Afifillah Mas Andi Reki, yang selalu bersemangat insya Allah, dan juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam majelis tadzkirah ya, insya Allah hari ini saling mengingatkan ya, insya Allah mungkin perannya saja yang berbeda hari ini, yang mendapatkan amanah berperan sebagai
uh, materi atau memberikan sharing, yaitu saya. Mungkin suatu hari teman-teman atau nanti di akhir juga bisa, insya Allah, saling memberikan masukan maupun bisa saling bertanya. Teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke dalam materi yang kita akan sharing bersama, saya ingin meminta waktu sebentar teman-teman ya, kepada semua peserta di Zoom maupun yang lain di Instagram maupun di YouTube. Mari kita kembali memaknai kehidupan kita, yang mana kita bisa mulai dengan pintu istighfar dan sholawat ya. Mari kita mulai ya dengan membaca istighfar dulu, astagfirullahaladzim, 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 dan sholawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Coba teman-teman juga bisa mungkin menghayati dengan menutup mata ya. Bagaimana Rasulullah SAW ini adalah umat Rasulullah, maksud saya adalah Khatamul Anbiya wal Mursalin, yang kita sebagai umat memilikinya sebagai teladan. Dan beliau adalah sebaik-baik teladan dan penghulu, nggak cuma para nabi teman-teman, tapi seluruh alam semesta. Jadi kunci kita ingin mendapatkan hasanah fid dunya wal akhirah itu, ya kan, satu-satunya jalan kita hanya ya diperintahkan oleh Allah untuk ittiba kepada Rasul. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi bukti kita cinta kepada Allah dan cinta kita kepada Rasul, bahkan teman-teman, bukti kita cinta kepada orang tua, kepada diri kita sendiri, itu adalah dengan mencintai Rasulullah. Tidak ada keraguan. Jadi mari kita senantiasa ya dalam setiap hari mendalami, memaknai kembali ya. Kalau kita bahasa yang sekarang itu ada kan self-talk ya, me time. Mari kita renungkan kembali dengan diri kita, sedekat apakah kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan begitu nanti insya Allah kita akan dimudahkan untuk bisa mendapatkan warisan beliau, satu-satunya yang diwariskan kepada seluruh umat manusia, dan tidak ada warisan yang lebih mulia dari ini, yaitu dengan ilmu. Dan salah satunya nanti insya Allah ilmu tentang rumah tangga ya. Baik, alhamdulillah. Mari kita mulai dengan basmalah. Oke, judulnya yang diberikan oleh teman-teman semuanya dari panitia ya, yaitu tentang bagaimana mendesain visi misi berkeluarga dan memaknai kembali tentang membangun peradaban itu memulai dengan keluarga. Teman-teman semuanya mungkin akan di sini sebagian besar mungkin ya, saya yakin teman-teman juga sudah ikut di materi ustadz lain atau materi yang lain ya. Insya Allah sebenarnya semua yang dibawakan itu sebenarnya mengerucut teman-teman, tapi dengan gaya dan pendekatan yang berbeda. Nah, mohon izin nanti saya akan memandang angle-nya dari sisi peradaban dulu. Jadi bahasa Melayu peradaban ini absorpsinya dari kata adab ya. Dan kata adab itu tidak melekat kecuali kepada unsur yang paling penting menurut Ibnu Khaldun dalam suatu peradaban, itu adalah manusianya. Jadi sebelum kita bicara keluarga ya, sebelum kita bicara tentang menikah ya, kita harus tahu dulu nih, kita berangkat dari mana. Kita harus mengenal diri kita sendiri sebagai khairul ummah ya, sebagai khalifatul fil ard ya, ma'rifatul insan istilahnya. Jadi mengenal diri kita sebagai seorang yang memang dikehendaki oleh Allah untuk hidup, untuk lahir. Teman-teman di sini tidak ada yang pernah apa ya, saya mungkin boleh bertanya, ada nggak yang pesan sama Allah, ya Allah saya minta mau lahir di Indonesia ini? Nggak ada kan? Semua itu atas izin dan kehendak Allah. Nah, itu yang pertama dulu, sehingga kita betul-betul menyadari peran dan fungsi kita sebagai seorang makhluk yang bernama manusia ini. Di sini ada laki-laki, ada perempuan ya,
ya, walaisa dzakaru kal unsa, meskipun laki-laki dan perempuan itu berbeda, tapi semuanya punya amanah yang sama, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, fondasi ini akan menjadi falsafah kehidupan, falsafah internal, internalisasi insan, sehingga teman-teman akan kemudian mudah untuk menatap segala entitas, apa ya, ragam entitas dari peran-peran ke depan, termasuk entitas keluarga, begitu. Jadi itu yang kemudian kita akan bahas sedikit ya. Nah, maka unsur terpenting dalam peradaban itu memang adalah manusia. Itu kata Ibnu Khaldun, dan memang kata adab itu melekatnya pada diri manusia, tidak pada diri teknologi, enggak. Kemudian gedung-gedung pencakar langit, bukan. Tapi semua itu melekatnya pada manusia. Meskipun dulu peninggalannya misalkan Kekhalifahan Utsmani dengan semua arsitek yang luar biasa dibangun oleh Mimar Sinan dengan foundernya yang dari dulu, dari awal ya, Osman Ghazi, ya, kemudian berketurunan sampai Muhammad Al-Fatih. Itu kan luar biasa warisan. Tapi semua itu mendasar dan intinya itu ada pada manusia, yaitu adab itu sendiri. Nah, maka kita harus mengenal itu sebagai adab kita kepada Allah ya, kemudian kepada Rasulullah, dan kemudian kepada semua yang meliputi kita. Mohon maaf nih kecil. Oke, suara saya kecil atau gimana? Kalau di saya alhamdulillah jelas. Oke. Saya coba tes, saya lepas headset ya. Kira-kira suaranya lebih jelas nggak ya? Kalau seperti sekarang suaranya gimana? Kalau sekarang kayak agak ngedengung sedikit. Oh, oke, baik. Oke. Oh, yang besar yang mana? Yang tadi apa yang sekarang? Yang sekarang sih kalau menurut saya. Yang sekarang. Oke, yang sekarang ya. Oke. Saya pegang dikit ya. Nah, oke, teman-teman. Maka tugas kita yang paling utama adalah kita menjadi hamba yang beradab kepada Allah, ya, ma'rifatullah, mengenal konsep penciptaan diri kita, ya, bahwa kita itu dikehendaki Allah untuk hadir, untuk tumbuh, untuk menjadi seseorang yang sampai hari ini nih telah menjadi misalkan seorang dokter ya, di sini mungkin ada yang seorang insinyur, seorang arsitek dan lain sebagainya. Itu semua adalah kehendak Allah. State hari ini, detik ini, mari kita mengetahui eksistensi kita. Nah, kemudian dalam diri kita, maka kita akan tanamkan satu pesan Allah yang sangat-sangat populer dalam dunia pranikah dan rumah tangga, yakni firman Allah, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Pesan ini selalu disebut dalam setiap majelis pranikah, keluarga dan sebagainya. Lihat yang menarik di sini, teman-teman. Allah memerintahkan kepada satu kelompok manusia tertentu. Nah, ya kan? Yaitu siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Perintah ini sama dengan ketika perintah saum, ya, ketika perintah untuk sholat dan lain sebagainya. Ya, perintah untuk menunaikan amalan yang memiliki konsekuensi yang besar. Itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, perintah yang pertama adalah ku anfusakum, diri kita dulu, ya kan? Jadi entitas terkecil dari peradaban itu adalah kita sendiri, ya kan? Setiap kita nanti ada perannya nih. Misalkan ada yang bagian tiang depan, ada yang bagian, kalau peradaban Islam itu anggap rumah ya, atau gedung. Ada yang bagiannya tembok, ya. Ada yang bagiannya ruang keluarga, ruang tamu. Ada yang bagian atap dan lain sebagainya. Nah, maka mengenal diri, kemudian kita akan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, ku anfusakum.
Maka yang paling penting adalah kita menjadi kelompok yang disebut oleh Allah tadi, yaitu menjadi orang-orang kelompok beriman. Kemudian bagaimana kita ya menjaga diri kita dari api neraka, dari hal-hal yang tidak dibolehkan oleh Allah dan Rasulullah. Nah, itu yang paling pertama. Makanya konsep untuk menyiapkan jodoh terbaik itu bukan dengan mencari dan mensortir TV, bukan. Tapi itu ikhtiar betul, ya. Misalkan sekarang ikut majelis akademi pranikah ya, dengan berkumpul bersama, ada sortiran CV ya, dikumpulkan dan itu bagian dari ikhtiar betul. Tapi jangan fokus di situ. Fokuslah padaku angkusaku. Nah, yang paling pertama. Fokus pada diri, memperbaiki diri, sehingga nanti akan dihadirkan oleh Allah kemudian orang yang bisa seirama menggapai wa ahlikum naro, gitu. Menggapai bersama-sama sekeluarga barengan untuk ya kan, untuk menghindari, kalau menghindari neraka berarti tujuannya apa? Surga ya. Nah, itu sesederhana itu sebenarnya dalam konteks manusiawi, kacamata manusiawi. Kenapa? Karena manusia itu perlu ada tarhib wa terhib istilahnya. Ada apa ya? Iming-iming, sesuatu yang membuat dia termotivasi. Ada tarhib, ada sesuatu yang membuat dia takut agar menghindar. Makanya keimanan itu kan baina khauf wa ju' ya istilahnya, roja, mohon maaf ya. Baina khauf wa roja. Jadi keimanan itu antara ketakutan kita karena ancaman atau hukuman dari Allah dan harapan roja tentang apa? Tentang keindahan-keindahan yang diberikan pada orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah, yaitu surga, kemudian apalagi kenikmatan yang lain. Dan ada nanti step-stepnya menuju hal-hal yang lebih fundamental. Makanya kita sebut sebagai ini falsafah kehidupan dan falsafah keluarga tentunya. Nah, pesan yang lain ya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya kan, ya ayyuhalladzina amanu. Di sini disebut lagi nih kelompok ini nih, ya kan? Menarik sekali. Kenapa? Karena memang ini kelompok spesial. Jadi tidak semua orang muslim itu mukmin, teman-teman. Ya, setiap orang mukmin tentu pasti muslim, tapi tidak semua muslim itu tergolong mukmin. Maka ini orang-orang khawas nih, orang-orang khusus. Kita pada level mana? Nah, itu teman-teman sendiri, kita sendiri yang tahu. Ya kan, Imam Ghazali juga mengkategorisasikan itu. Ada nafsul lawamah, ada nafsul mutmainnah, ada ammaratun bisu. Nah, ada 3 setidaknya. Nah, itu kita masuk di level yang mana nih? Nah, itu nanti akan ada di pesan indah dari Allah di ayat yang ketiga sebagai landasan falsafah untuk melangkah kepada keluarga. Ya, yang tadi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Nah, ditegaskan, hei orang beriman, kamu itu perintahnya apa? Takwa. Ittaqullaha wal tangdur nafsuma ligod, ya kan? Bertakwalah dan lihatlah sesuatu yang ketika kamu beramal itu dampaknya apa, gitu. Ligod ke depan, nggak cuma besok di dunia. Menurut Ibnu Qayyim ini tafsirannya boleh 2 ya. Pertama, amalan kita hari ini itu berdampak pada our future, kepada masa depan kita di dunia, boleh. Nah, cek nih gitu. Usia 20 tahun, 30 tahun nih, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, amalan kita ini sesuai nggak, inline nggak dengan misi hidup dan misi kita dalam meraih kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat tentunya. Nah, wattaqullah, nah dipesankan lagi setelah menjelaskan misi amalan kita harus dilihat ya dampaknya di masa depan, tapi tafsiran yang lain disebutkan ulama juga ini sebenarnya adalah masa depan di mana, di kehidupan akhir. Nah, dalam semua amalan itu ditegaskan lagi oleh Allah, wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah mengisyaratkan dengan bertakwa lagi. Jadi di ayat yang satu ayat itu ada perintah takwa itu 2 kali. Dan itu luar biasa, teman-teman. Kalau Ibnu Mas'ud dalam penjelasan Umar bin Khattab, apa sih iman itu ya?
Apa sih takwa maksudnya? Bagi orang beriman, apa sih takwa? Dijelaskan, jika kamu berjalan di suatu jalan, di situ ada lubang, onak, dan duri. Apa yang kamu lakukan? Aku akan berhati-hati, kata. Aku akan berhati-hati, kemudian untuk tidak terjerembab, untuk tidak terkena duri dan terkena bau busuknya. Nah, itulah takwa. Jadi perjalanan, lagunya siapa itu? Perjalanan. Gimana Mas Randy? Saya lupa, Mas Andi, lagunya si siapa tuh yang populer tuh? Perjalanan Tulus, hidup tulus. hati-hati. Itu gimana sih? Saya kok lupa. Kayak lagunya enak ya. Nah, itulah ya. Saya nggak bisa nyanyi. Nah, perjalanan hidup yang menemukan kita nanti, itu sebenarnya di antara perjalanan yang ada onak dan duri itu. Ada lubang, ada duri, ya kan, ada bau busuk, bangkai, dan lain sebagainya. Kita yakin ya, kullu bani Adam khoto, wa khairu khoto'in tawabun. Setiap bani Adam itu pasti bersalah. Jadi teman-teman saya yakin di sini. Tapi saya pengen tanya dulu, ada nggak yang berani ngaku, saya nggak pernah berbuat dosa, terus dosa saya sedikit. Nah, itu Pak, angkat tangan, saya belikan mobil Pajero. Enggak, bercanda. Tapi saya yakin ini motivasi. Maksudnya adalah kita meyakini justru kalau kata Habib Umar, orang yang baik itu kayak gimana sih? Orang yang baik itu adalah orang yang tidak baik, mohon maaf. Orang yang tidak baik itu gimana sih? Apakah orang yang berbuat dosa, ya kan? Apakah orang berzina, ataukah orang yang pacaran, ataukah orang yang korupsi? Ternyata jawabannya luar biasa, teman-teman. Orang yang tidak baik adalah diri kita yang selalu menilai orang dan tidak pernah ya memperbaiki diri. Masya Allah. Jadi makanya ku anfusakum gitu. Nah, makanya di sini penting sekali teman-teman bahwa tadi surat, ada yang nanya suratnya Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr ayat 18 kalau nggak salah. Silakan dibuka. Nah, maka kita harus memperhatikan diri kita. Ya kan, amalan kita untuk berdampak apa ke depan, termasuk keputusan kita dalam melangkah. Teman-teman mengikuti Akademi Pandit ini adalah satu keputusan yang insya Allah tepat untuk ikhtiar ya, mengupgrade ilmu sehingga nanti kita dalam memilih pasangan memiliki landasan yang terbimbing, mendapatkan hidayah. Hidayah itu datangnya dari manapun, termasuk dari majelis seperti ini. Kita tidak pernah tahu ya kebaikan atau perkataan apa dari sahabat atau seseorang yang akan berdampak pada kita kemudian ternyata mampu mengubah hidup atau mempengaruhi keputusan. Maka teman-teman harus jemput itu. Hidayah itu harus dikejar. Hidayah itu datang dari Allah tapi harus dikejar, dijemput, diikhtiarkan. Nah, kemudian ketika sudah mendapatkan petunjuk, tantangan berikutnya adalah ini pergolakan nafsu mutmainahnya atau nafsu lawamanya atau nafsu amaratun bisu'nya. Pergolakannya di sini, berantemnya di sini kata Imam Ghazali. Karena kita itu ma'rifatul insan ya, kita itu diri kita itu terdiri dari ikatan-ikatan yang berasal dari, kalau Allah sampaikan itu ada kecenderungan antara fujuruha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Itu berbentrok tuh, ya kan? Misalkan contoh salah satu step yang umum biasanya teman-teman kalau sudah ternyata misalkan sudah serk pada seseorang gitu ya, ternyata kemudian tiba-tiba ada godaan-godaan lain. Nah, itu bagian dari ujian teman-teman. Misalkan tiba-tiba mantan datang, ya kan, tiba-tiba atau ujian dari calon mertua atau dari orang tua kita yang berprotes atau ada hal-hal yang tidak. Itu bagian dari bentroknya nurani dan batin kita, termasuk ikhtiar kita dalam mencapai jalan kehalalan yang benar untuk menghalalkan dalam pernikahan itu. Itu bagian. Makanya kalau falsafah kehidupan basisnya tadi tidak kuat, maka teman-teman akan goyah di situ. Nah, itulah kenapa pentingnya harus teman-teman sadari. Nah, ujungnya nanti ya, sebelum kita melangkah kepada nasihat atau pesan-pesan keluarga, maka ujung nanti sebenarnya adalah yang paling pertama, target teman-teman
bahkan ada yang disampaikan ya, antara jodoh dan kematian itu punya peluang yang sama, mana yang duluan yang nyampe, ya kan? Jadi kita harus sibuk mempersiapkan jodoh atau mempersiapkan kematian sebenarnya. Nah, perkataan yang bijak ya disampaikan ya kalau berdasarkan dari ya kan pesan dari Allah tadi ya, tangdur nafsu ma qaddamat liqad, maka yang paling penting sebenarnya adalah kita bagaimana mempersiapkan diri kita untuk apa yang kita hadapi, nggak cuma di dunia tapi juga setelah kematian. Nah, maka kemudian kita akan beranjak kepada target berikutnya dari nafs kita, diri kita sendiri, yaitu ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi kita mau masuk ke dalam dimensi mutmainnah, nafs kita dalam kondisi mutmainnah ketika memilih jodoh. Nah, ini yang paling penting. Jadi jangan cukup merasa cukup pada nafsul lawamah atau nafsul amaratun bisu. Ya, penjelasannya begini. Nafsul amaratun bisu adalah kondisi jiwa kita yang didominasi fujuroha, didominasi kecenderungan kepada berbuat untuk maksiat. Misalkan dalam sehari nih, teman-teman ketika bangun subuh sampai tidur lagi itu kira-kira persentasi kehidupannya itu di atas 50% itu lebih banyak fujuroha atau watakwahan. Nah itu coba dipetakan. Jadi mikirin jodoh nomor 2 setelah mikirin keselamatan jiwa kita, ya kan? Nah, kalau dari sini fondasinya kuat, ya teman-teman, insya Allah membangun peradaban mulai dari keluarga itu akan dilapangkan jalannya. Karena teman-teman sudah beradab duluan kepada diri sendiri, ya kan? Dia beradab kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada diri sendiri, ya kan? Dibantu dan dibimbing oleh mentor, kalau bahasa sekarang banyak mentor ya, atau musyrif ya, atau dalam halakoh liko, itu penting. Maka teman-teman saya sarankan, meskipun sekarang populer ya di YouTube banyak sekali kajian, minimal punya satu kajian yang offline yang dibimbing oleh seorang musyrif atau seorang murabbi, minimal satu. Coba cari kajian itu, cari apakah itu membahas kitab Ihya Ulumuddin misalkan ya, khusus Imam Al-Ghazali, ataukah dia tarbiyah ya, yang berjejaring dengan salah satu yang umumnya ya, salah satu partai tertentu, tidak masalah, apapun coba diikutin, tapi jangan merasa terus kemudian puasanya dalam satu referensi. Teman-teman harus terus open minded ya, untuk terus agar bisa lebih bijaksana. Nah itu ya. Nah maka target ya hari ini di dalam forum ini, teman-teman, mari kita mencapai derajat nafsul mutmainnah. Dan ketika itu semoga Allah karuniakan jodohnya pada saat state kondisi nafs kita itu mutmainnah, tenang, dalam kondisi ridho kepada diri sendiri, kepada takdir keluarga kita, bahkan kepada nanti kalau misalkan pasangannya datang ya, calon ya, kita juga akan tenang memilih dan diberikan kemudahan-kemudahan yang lain, insya Allah. Yang punten ya, yang pacaran aja Allah juga kehendaki itu untuk nikah, apalagi ya kan yang berniat dan bersungguh-sungguh menempuh jalan yang halal. Ya pasti insya Allah, saya yakin Allah akan berikan yang terbaik dan bahkan mungkin lebih baik daripada ditempuh dengan jalan yang tidak halal misalnya. Tapi yang paling penting teman-teman gitu, jodoh itu bagian dari takdir ya, ke rukun iman yang paling sulit diimplementasikan dan setiap detik diuji oleh Allah. Rukun iman pertama apa? Syahadat ya. Yang benar gimana? Halo? Benar nggak? Syahadat rukun iman, betul? Halo? Ayo jawab, ayo. Di chat boleh, rukun iman. Ayo, silakan bagi yang mau jawab. Iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada
malaikat, oke. Kemudian kitab ya, rasul. Kemudian kodok dan kodar ya. Kemudian hari akhir. Apalagi? Udah, cukup 6, nggak lebih. Oke. Nah, jodoh itu ada pada ketentuan tadi itu, kodok dan kodar. Termasuk rezeki, termasuk pasangan. Dan kita diuji setiap saat, setiap detik. Ya. Dan ujian itu harus kita sikapi dengan 2 saja. Cara menyikapi nanti kan, saya sebutkan sendinya. Oke, lanjut dulu. Maka target tadi, teman-teman, menyiapkan diri ya antara jodoh dan kematian, maka kita lebih fokus menyiapkan kematian, menyiapkan diri agar state kita pada posisi dimensi atau di ruangan kuantum nih ya kan, yaitu mutmainnah, nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Karena kita sudah pasti akan kembali kepada Allah, itu sudah satu kepastian yang pasti. Tapi untuk menikah di dunia itu kemungkinan masih belum pasti, ada kemungkinan. Ada yang ternyata teman-teman tahu sendiri ya, putranya gubernur Jawa Barat sudah punya calon. Allah alam bagaimana status mereka, yang penting yang jelaskan ada. Tapi qadarullah, ternyata Allah lebih sayang dan Allah kehendaki dia duluan, jodoh kematiannya lebih dulu nyampe daripada jodoh belahan jiwa. Nah itu teman-teman, maka itu menjadi landasan falsafah kita dalam membangun peradaban dulu. Nah, dan pentingnya nanti adalah teman-teman harus menyadari bahwa ada tugas yang tidak main-main. Mau teman-teman single, mau teman-teman double punya pasangan, bahkan mungkin triple kalau ada yang ditakdirkan berpoligami misalkan ya, atau bahkan ada yang ditakdirkan misalkan seperti Nuh ya, misalkan sudah punya istri, kemudian ternyata istrinya tidak bisa diajak kerjasama, kemudian harus sendiri lagi ya, targetnya teman-teman berperan menjadi khalifah fil ard. Nah ya kan, tugasnya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ibadah. Dan surat yang lain disebutkan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, jadi khalifah fungsinya tadi kita maksimalkan dengan cara tadi memperhatikan falsafah kelandasan kita berbuat ya dalam dunia ini. Nah, maka teman-teman akan masuk ke dunia rumah tangga, dunia bisnis, dunia manapun, ini akan kepake, insya Allah. Nah, sekarang saya akan lanjutkan ke landasan berikutnya, yaitu Quran surat Al-Furqan ayat 74 sebutkan walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di sini disebutkan sebagai doa ya, atau firman Allah, dan kita sering sebut itu dalam doa kita, rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, ya Allah karuniakan atau jadikan ya, karuniakan kami dan istri-istri kami, itu jamak ya, istri-istri kami, anak-anak kami, anak-anak kami juga jamak karena biasanya lebih dari satu. Wa dzurriyyatina qurrata a'yun, penyejuk. Nah, konteks penyejuk ini teman-teman mau dapat dari mana? Tidak akan bisa didapatkan kecuali teman-teman lewati fase awal tadi yang saya jelaskan, falsafah hidup dalam menjadi pribadi yang nafsul mutmainnah. Karena apa? Karena nafsul lawamah tadi kan baru amaratun bisu ya, yang kecenderungannya ke ujur ya. Nah, nafsul lawamah ini 50-50 ya kan, sholat jalan, maksiat jalan misalkan gitu. Apa istilahnya, STMJ ya, sholat apa ST, sholat T-nya apa? Sholat terus, maksiat jalan. Ya itu lawamah. Nah kita nih ngaca yuk, nasihat buat diri saya sendiri juga, ngaca yuk,
kita pada step yang mana? Masih di amaratun bisu atau lawamah, atau alhamdulillah sudah mutmainan gitu. Nah, qurrata ayun itu tidak akan bisa hadir kalau state-nya itu masih amaratun bisu. Bahkan nasul lawamah juga mungkin akan terjadi friksi-friksi. Karena itu sunatullahnya begitu. Kan ada segitiga ya, teman-teman, segitiga mahabbatullah, tahu kan? Dalam satu ikatan itu, yang paling ujung ini tinggi, atas ini adalah Allah. Terus di samping sini suami, sini istri. Semakin kita dekat sama Allah, maka suami istri juga akan makin dekat, ya. Akan qurrata ayun. Tapi semakin ini turun menjauhi Allah, maka ada kemungkinan akan berpisah atau bertikai terus. Nah, jadi itu untuk muhasabah kita ya, untuk persiapan mentality kita, mindset kita bahwa qurrata ayun itu target, ya kan? Anjalas sakinah fi qulubina. Allah akan menurunkan sakinah itu. Jadi kalau ada menikah itu kan semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sakinah itu banyak jalan, teman-teman. Dengan beriman, teman-teman itu udah sakinah, betul. Tapi dengan menikah, separuh keimanan itu akan dilindungi oleh Allah. Ya, tinggal separuh lagi berjuang bareng, ya gitu. Nah, kalau sekarang kan masih bulat nih, jomblo nih, single kan, masih bulat semua ini berjuang nih dengan penuh ketakwaan keimanan. Karena apa? Karena ujian zina itu masih bertebaran di sini. Tapi nanti setelah ada pasangan hadir, ya kan, min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, maka akan memudahkan untuk hati itu tenang, sakinah. Kemudian mawaddah, akan timbul cinta yang meluap-luap. Nah, mawaddah itu cinta yang benar-benar obsesi banget kepada pasangan. Karena apa? Karena tadi bekal-bekal falsafah diri kita yang sudah selesai tadi, itu yang paling utama secara batin. Tapi secara jasmani tentu ada ketertarikan. Nah, nanti akan ada kita bahas di babnya memilih pasangan. Ya, pesan kepada para lelaki apa dari Rasulullah, kepada dengan perempuan juga ada deh pesan dari Rasulullah. Nah, itu teman-teman. Jadi qurrata ayun waja'alna lil muttaqina imama. Tuh pesannya yang paling mendasar lagi, yang ujung setelah kita selesai dengan diri kita, kemudian kita selesai dengan keluarga kita. Stepnya itu ya. Step pertama selesai dengan diri kita sendiri. Ya, falsafah dirinya selesai, paham, pondasinya kuat, nafsul mutmainnah, target outputnya diri pada state nafsul mutmainnah. Kalau sudah state itu, dan alhamdulillah, apakah boleh dapat jodoh di state yang kondisi nafsul lawamah? Ya boleh aja, itu kan kehendak Allah. Kan semua kehendak Allah itu akan terjadi, tapi belum tentu ridho Allah gitu. Benar ya? Di semua yang dikehendaki oleh Allah itu belum tentu diridhoi oleh Allah. Nah, kalau mau diridhoi oleh Allah, jadilah state nafsul mutmainnah. Kenapa? Karena Allah sudah bilang gitu. Ya ayatan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tuh. Kamu itu ridho dengan ketetapanku, kata Allah, dan kamu saya ridhoi. Nah, ketika kamu berpasangan mendapatkan jodoh dalam state mutmainnah, maka insya Allah itu diridhoi. Nah, tapi kalau yang state yang lainnya itu bukan urusan kita, orang lain biarin lah, gitu ya. Kita doain, ya kan, fokus ya. Nah, jadi setelah tadi ya, selesai dengan diri kita, kemudian yang kedua state berikutnya selesai dengan keluarga, ya kan, qurrata ayun. Kemudian step berikutnya yang lebih advance lagi, teman-teman, sebagai seorang khalifah, waja'alna lil muttaqina imama. Nah, jadikan diri kita ini pemimpin orang-orang yang bertakwa. Nah, Masya Allah, ini saya merinding sendiri. Maksudnya, ini saya juga masih jauh gitu istilahnya ya. Artinya ini nasihat buat diri saya sendiri, dan saya pikir ini saling memotivasi sharingnya, bahwa saya masih jauh banget ya, kita mau belajar bareng-bareng. Setidaknya semoga ini menjadi trigger untuk bareng-bareng bergerak bersama. Waja'alna lil muttaqina imama.
menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena ada perjuangan yang menunggu kita. Apa perjuangannya? Menegakkan peradaban Islam di masa yang akan datang. Karena ikut apa enggak kita pribadi, itu peradaban Islam itu janjinya Rasulullah itu akan tegak, teman-teman. Jadi daripada menjadi penonton, mending jadi pemain, ya kan? Kita bisa mengambil satu blok tertentu peran kita sesuai dengan syakilah atau keilmuan kita, sehingga kita bisa mengoptimalkan kehidupan kita menjadi ya khairukum anfa'uhum linnas, ya kan? Sebaik-baik manusia khairunnas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia engkau, kata Rasulullah, adalah yang paling bermanfaat. Masa kalah sama orang-orang yang tidak beriman? Rasul aja bilang begitu. Orang nggak beriman bisa bermanfaat. Dan itu baik. Contohnya misalkan saya sering menggunakan contoh itu Ronaldo ya. Karena saya juga berharap Ronaldo ini dapat hidayah. Amin. Nggak ada yang aminin. Karena sangat berpengaruh. Dan berita baiknya teman-teman tahu kan si raja TikTok Habi ya namanya. Itu ternyata dia seorang muslim dan alhamdulillah juga memiliki hafalan ya. Artinya gini, dunia ini bergerak sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan desain Allah. Tidak disangka ternyata seorang public figure di luar negeri sana, jutaan, ratusan juta followernya ternyata seorang muslim. Belakangan baru ketahuan. Tidak disangka mungkin suatu hari Ronaldo masuk Islam. Diawali dengan beberapa pemain yang sudah duluan. Salah satunya Sidov gitu ya. Nah, itu bagian dari kita bisa bertafakur ya. Ayat ya, tanda-tanda kebesaran Allah termasuk ya pada diri kita. Di mana kita akan berperan nih kepada waja'alna lil muttaqina imama. Nah, jadi itu sehingga itu akan menguatkan keluarga. Dengan sendirinya masalah cinta, pertikaian kecil-kecil di rumah tangga itu aduh kecil, minggir sendiri. Karena apa? Karena fokusnya, ya kan? Fokusnya apa tadi? Falsafah insaniah kita, diri kita udah kuat, kemudian qurrata ayun, keluarga kita udah menjadi penyejuk perjuangan kita, ya kan? Kemudian kita targetnya bersama-sama, waja'alna lil muttaqina imam. Ya kan? Dan target yang lebih utama lagi yang setelah itu adalah masuk surga bareng-bareng sekeluarga. Ada di dalam surat At-Tur ya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita anak-anak kita nanti ya, kemudian nenek kita semuanya kita akan disebut ya karena saling mendukung dalam perjuangan untuk waja'alna lil muttaqina imama. Nah, itu teman-teman, maka rasanya fondasi ini akan memudahkan kita untuk memilih dengan siapapun jodoh yang dihadirkan oleh Allah pada saat kita sudah siap. Maka suku apa, warna kulit apa, background keluarga gimana, itu akan menjadi gampang diselesaikan. Betul nggak? Kalau sudah seperti ini nih mindsetnya, udah powerful. Giroh spirit jiwanya, mentality jiwanya itu udah siap untuk berjuang. Yang penting punya konsep dasar visi yang mendasar yang falsafah ini yang sama, bahwa kita ingin meraih ya kondisi yang diridhoi oleh Allah baik sendirian maupun dalam berkeluarga, ya kan, menjadi nafsul mutmainah di setiap komponen anggota keluarga. Jadikan mereka semua nafsul mutmainah. Karena pesannya tadi ya ku anfusakum wa ahlikum nar. Nah, itu falsafahnya. Maka kemudian diikuti dengan rukun-rukun yang lain atau syarat-syarat yang lain yang bisa membuat kita semakin prudent, ya kan, memilih pasangan. Maka itu akan mengikuti dengan mudah, misalkan kayak niat ya. Niat kita harus murni karena Allah. Niat kita harus benar-benar tujuan utama adalah ridha Allah, ya kan, innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Kita akan sesuai dengan yang diniatkan. Di situ disebutkan siapa yang berhijrah, ya, hadis diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, dan di setiap kitab hadis ya, salah satunya di kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, dia di bab yang nomor 1, yaitu amalan sesuai niatnya.
niatnya untuk mencari ridha Allah, maka insya Allah akan dimudahkan untuk melaksanakan. Nah, kemudian teman-teman, instrumen dari aktualisasi niat itu adalah amalan. Maka hijrah, ya, hijrah mindset, hijrah action, hijrah strategi, cari cara-cara yang sesuai dengan yang diridhoi atau yang sesuai dengan syariat Islam. Misalkan tadi ya, melalui jalan ta'aruf, mengenal dengan cara yang baik, yang ahsan, dan tolong punten cara-caranya jangan melihatkan perasaan dulu nih di awal-awal, bagi yang perempuan khususnya. Kayak yang laki-laki ini penting juga. Karena apa? Karena Rasulullah itu kan isyaratnya begini. Nah, ini masuk ke hadis ya, kepada si lelaki ya. Hadis ini ya, an Abi Hurairah radhiyallahu an, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol tungkahul mar'atu li arba'in limaliha wali hisabiha wali jamaliha wali diniha. Jadi ada 4 nih elemennya nih yang biasanya menjadi kesukaan laki-laki. Yang pertama itu adalah karena harta. Itu sudah umum. Tapi setiap lelaki berbeda ya, karena ada yang fitnahnya itu kan harta tahta wanita. Kalau di hadis ini ada namanya hisab atau hasab, tentang status sosial, level, grade, kufu ya, bisa dibilang gitu. Apakah dia keturunan darah biru atau darah merah atau darah pink, ya? Nah, itu hasab atau hisab. Nah, yang pertama tadi untuk lelaki yang biasanya melihat hartanya, kemudian kepada kecantikannya, ya kan, kepada keturunannya terhormat atau enggak, dia dari latar belakang apa. Tapi yang paling penting adalah walidinnya, fatwar bidatidin taribat jadah. Pilihlah yang karena agama. Karena agama itu tadi di mana teman-teman? Langsung geser lagi ke materi awal tadi ya. Kepada setiap mereka yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, dengan mindset bahwa falsafah insan, ma'rifatul insan adalah mengenal fungsi dan tujuan penciptaan manusia. Ya, tadi sudah dibahas ya. Nanti mungkin bisa kita diskusi biar lebih dalam. Dengan begitu kita akan mudah untuk memilih walidiniha. Jadi Jamal ya cantik, kemudian hartanya, kemudian keturunan dari mana itu mengikuti insya Allah. Ya, nah itu bagi laki-laki. Bagi perempuan apakah sama hadis ini? Secara umum berlaku, tapi ada hadis yang lain disebutkan. Ya Rasulullah juga bersabda ya beliau, "Idza atakum," ya kan, "man tardawna dinahu," ya kan, "wa khuluquhu fazawwijuhu." Jadi ketika engkau didatangi oleh seseorang yang kamu ridho, ya, man tardawna, yang kamu ridhoi tentang dinahu, tentang agama dia, ya kan, kemudian wa khuluquhu, dan juga suluk atau akhlak dia, maka kamu boleh memilih dia, memilih untuk menikahinya. Tapi kalau salah satunya belum ada, balik lagi ya, hadis secara umum tadi kan walidiniha, ya kan, fatfar bidatidin taribat, iya dah. Nah, ini pemilihan kepada aspek agama itu berlaku untuk umum. Untuk semua pesan Rasulullah secara global kepada orang-orang yang beriman dan berislam, berserah diri kepada Allah, pilihlah karena agama. Makanya undang-undang pernikahan beda agama itu nggak relevan. Mau pakai kacamata agama, mau pakai kacamata adat ketimuran Indonesia, mau pakai kacamata Pancasila, nggak relevan. Tidak bisa dipraktekkan. Mau beda suku aja kadang-kadang susah ya. Apalagi beda agama. Ya. Pusing. Ya, dia falsafahnya nggak selesai. Dia belum selesai dengan dirinya sendiri itu. Kalau dia ada yang menikah dengan beda agama, sudah bisa dipastikan dia belum mengenal konsep dirinya sendiri, tujuan hidupnya, tidak beradab kepada Tuhannya, tidak mengerti dengan teladan Rasulullah. Itu udah pasti begitu. Jadi apa yang dia kejar di semata-mata apa tadi? Berdasarkan keinginan duniawi, ya. Mungkin dia menikah
karena apa gitu ya. Yang jelas bukan karena agama. Oke. Baik, lanjut. Maka teman-teman, pentingnya apa sih kita memahami tadi dari awal sampai pada hadis tentang memilih pasangan sehingga kita bisa selamat insya Allah dan bahagia di dunia dan di akhirat adalah pertama, kita memiliki kompas hidup, teman-teman. Kita memiliki tujuan yang jelas dalam kehidupan, misi yang besar, misi diri pribadi, misi keluarga, kemudian misi umat. Kalau boleh usul misalkan, ini kan kita masih membahas tentang diri kita dan keluarga nih. Nanti akan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu secara umum. Tapi mohon izin kalau boleh saya mengusulkan teman-teman nggak cuma sekedar menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, tapi juga menjadi keluarga dakwah. Mungkin salah satunya teladan kita seperti Mas Andi, Reki, ya kan? Atau teman-teman yang lain. Punya gerakan bersama untuk mengajak dalam kebaikan. Menjadi keluarga dakwah. Nah itu nanti harus matang tadi teman-teman. Kalau enggak itu akan ada fikih prioritasnya nanti akan diuji. Teman-teman akan, kalau saya insya Allah teman-teman, saya berdasarkan sharing dengan guru-guru juga dan kawan-kawan seperjuangannya. Selama falsafah hidup ya, pemahaman konsep diri, memahami falsafah pernikahan dan keluarga ini belum selesai, hati-hati. Nanti diuji dengan sesuatu yang besar, bisa-bisa nanti akan lalai dan oleng ya, bahkan mungkin bisa berpisah keluarga atau dan lain-lain. Tapi yang paling penting utama adalah tadi, menjadilah orang yang ya, teguh dalam memegang perjanjian. Kenapa? Karena menikah itu adalah satu-satunya perjanjian yang level kekuatannya itu selevel perjanjian para nabi kepada Allah. Nggak ada yang lain. Misal konvolisa. Menikah itu tidak sebercanda ini, teman-teman. Bercanda misalnya kayak tertarik hanya karena gue itu kalau lihat dia lagi gitar itu udah nyes. Nah, itu boleh. Tapi jangan sampai membuat falsafah kita itu terlupakan tadi. Ya, tidak sebercanda itu menikah. Falsafahnya, ikatan yang teman-teman pahami ya. Misalkan Goliza, kekuatannya sama persis dengan ikatan perjanjian antara para nabi dan rasul dengan Allah SWT. Ketika teman-teman kokoh memegang ini dengan falsafah yang kuat, dengan misi dan visi keluarga yang besar, yang sesuai dengan petunjuk dan hidayah dan taufik dari Allah, maka nilai pahala perjuangan teman-teman ini selevel dengan nilai perjuangan sabar dan syukur perjuangan dari para nabi dan rasul, pengorbanannya. Kenapa? Karena misalkan ngolizo para nabi dan rasul, tidak ada yang pernah dikhianati atau ditinggalkan. Pernah nggak teman-teman menemukan kisah nabi dan rasul berkhianat kepada perjanjian ini? Pernah ada? Tidak ada, teman-teman. Ada satu kisah Yunus, agak-agak mungkin dia baper bete. Ini dakwah sekian lama kok yang ikut cuma dikit, gimana sih? Diajak ini nggak mau, bete dia. Akhirnya dia protes, ngambek, merajuk. Dia meninggalkan umat dengan kondisi yang marah. Apa yang dilakukan apa yang terjadi maksudnya, yang Allah lakukan pada Yunus? Seketika itu langsung berikan hukuman, peringatan. Disebutkan teman-teman kalau baca surat Yunus itu, Allah itu dengan begitu indah, Masya Allah ya. Disebutkan berlayar, ya kan, perahunya dengan angin yang begitu indah dan baik ya, membawa
lautnya juga ombaknya tenang. Itu indah sekali skenarionya, kapal itu berlayar. Tapi di tengah perjalanan kemudian tiba-tiba terjadi badai. Isyaratnya apa teman-teman? Isyaratnya adalah, anggaplah perahu itu adalah rumah tangga kita. Setenang apapun, semutmainah apapun teman-teman. Meskipun teman-teman tadi kita bisa target bersama ya, yuk kita targetkan menjadi state diri kita menjadi nafsul mutmainah ketika menikah. Tapi percayalah dan yakinlah ya, dan juga jangan jangan tidak siap mental gitu. Walaupun kita pernikahannya nanti lancar, kemudian tenang ya, bahagia, state-nya sudah mutmainah nih, tapi Allah akan uji itu, pasti akan uji. Sebagaimana layar perahu tadi yang Yunus, kemudian dikasih badai ombak. Dan ketika itu Yunus langsung memohon ampun pada Allah setelah ditelan dalam kurungan 3 lapis kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya lautan samudra yang begitu dalam dan luas, dan gelapnya perut ikan paus. Teman-teman coba bayangin sekarang, teman-teman punten, jangan pakai AC ya. Coba selimutin diri, benar-benar dibekap sama selimut. Nah, tahan sampai berapa menit. Nah, itu kondisi Yunus di dalam perut ikan paus seperti apa. Atau mungkin kondisinya dingin sih, wallahualam. Tapi yang jelas sangat sulit. Gelap, tidak ada lampu. Sangat tidak mungkin bisa lolos kecuali hanya pertolongan Allah. Maka seketika itu Yunus langsung bertobat kepada Allah. Dan tidak pernah sekalipun mengingkari perjanjiannya dengan Allah. Dan itulah ibarat misakon qalizah, perjanjian pernikahan. Ketika kita benar-benar bisa kokoh memegang ya ikatan pernikahan itu dengan sabar dan syukur, penuh pengorbanan, memurnikan niat, ikhlas dalam mengamalkan, memperjuangkan, melalui badai-badai kehidupan, sehingga kita bisa menjadi pemenang, yaitu dikategorikan sebagai seorang yang bisa jadi ulul azmi versi rumah tangga. Ya. Kenapa? Karena ada contohnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kurang apa perjuangannya? Kalau Yunus tadi kan mengeluh ya, tapi Nuh tidak pernah sekalipun mengeluh. Hampir 1000 tahun berdakwah, pengikutnya cuma dikit. Bahkan istrinya pun meninggalkan dia. Tapi dia mendapatkan gelar ulul azmi. Itulah keistimewaannya perjuangan kita semua umat Rasulullah nanti. Ketika kita menyadari misakon qalizah ini sekuat dan sekokoh perjuangan perjanjian Nabi dan Rasul dengan Allah, maka tidak akan ada kata menyerah. Tidak akan ada kata putus asa. Jangan pernah sekali-kali tergoda dengan jalan yang disukai oleh makhluk yang berputus asa dari rahmat Allah. Siapa makhluk yang berputus asa dari rahmat Allah? Setan dan iblis. Kalau iblis itu udah laknatullah, syaitanir rajim, dirajam oleh Allah. Kalau setan, kalau iblis itu udah jauh dari rahmat Allah, berputus asa sudah, karena dia tidak akan pernah mendapat rahmat. Makanya sakinah mawadah itu state yang masih biasa, teman-teman. Dalam rumah tangga, perjuangan nafsul mutmainah dalam mencapai derajat rahmah. Derajat rumah tangga yang rahmah. Rahmah ini adalah landasan dari sifat Allah yang paling dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mengenalkan dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Alfat, punten saya anak saya. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu satu landasannya adalah rahmah, kasih sayang. Makanya disebutkan dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang kamu dustakan,
manusia, semua makhluk ini, khususnya manusia ini, segitu banyak nikmat dari Allah ini, kok ya bisa-bisanya masih mencari jalan lain yang dimurkai oleh Allah? Kok bisa-bisanya masih melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah? Kok bisa-bisanya dalam rumah tangga masih melirik-lirik memilih jalan yang dibenci oleh Allah? Kenapa enggak kau perjuangkan untuk kokoh berpegang teguh kepada perjanjian? Nah, ini tidak akan endurance teman-teman akan diuji oleh Allah, ya. Tidak mungkin tidak diuji, dan nggak akan lulus kalau falsafah insan tadi selesai, ya teman-teman. Makanya sangat, dan membangun peradaban itu beyond that things gitu teman-teman. Itu urusan udah selesai. Kalau belum selesai, terus kemudian ada yang bicara tentang ini, itu, dan sebagainya, bisa jadi kalau dia falsafahnya belum selesai, maka bisa jadi dia itu ujian apa ya? Dalam fikih prioritas itu dia tidak tahu prioritas dakwah, ya. Atau, dan ini biasanya ya nggak cuma laki-laki, perempuan juga banyak ujian. Makanya ada gerakan gender feminisme itu yang diserang itu adalah kesetaraan peran sosial, dan itu kena rata-rata muslimah kita itu, rata-rata, ya. Dalam satu riwayat, mohon maaf, ulama ya pernah menjelaskan, saya lupa ulamanya, salaf soleh, menyebutkan jika orang itu tidak memahami ilmu dalam rumah tangga nih, misalnya contoh ya, ilmu pada diri kita, laki-laki fitrahnya apa, ya kan? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Perempuan fitrahnya apa? Di dalam Quran itu teman-teman, pesan untuk nih, di sini saya tuliskan ada pesan untuk laki-laki, para pemimpin keluarga, dan pesan untuk perempuan. Ini pesan perempuan yang pertama saya dulukan dulu. Di dalam Al-Quran, mayoritas ayat yang berbicara dengan perempuan, Allah sampaikan fungsinya adalah sebagai istri, sebagai penenang dari laki-laki. Sebagaimana Adam yang masih sendiri, dia segitu banyak teman-teman, kira-kira jumlahnya kenikmatan di surga itu levelnya itu ratusan ribu, puluhan, atau juta, atau bahkan miliar, nggak terhitung ya teman-teman ya. Nikmatnya banyak sekali, tapi Adam itu masih bosan. Tapi ketika dia tertidur, kemudian terbangun, di sampingnya sudah ada Hawa, dan itu fungsi pertama perempuan, menjadi penenang, ya, menjadi qurrata ayun dari pemimpin keluarga. Dan semua, silakan teman-teman baca lagi di Quran, itu fungsi yang paling banyak disebutkan perempuan di Quran adalah sebagai seorang istri. Yang kedua, fungsi sebagai seorang ibu, ya. Jadi dua ini loh fundamental fitrah, fungsi sebagai khalifah fil ard perempuan adalah mengoptimalkan dua fungsi ini. Kemudian yang ketiga adalah fungsi dia sebagai seorang anak kepada orang tuanya. Barulah yang terakhir fungsi sosial. Allah tidak menutupi itu. Kenapa? Karena memang tetap ada perempuan yang punya kemampuan besar sehingga dia mampu menjadi penggerak sesuatu, ya, berguna untuk hal-hal sosial, ya, seperti istri Rasul sendiri kan juga sama. Si Rasulullah Aisyah, Bunda Aisyah itu juga seorang yang penghafal yang sangat ulung, bahkan beliau Ummul Mukminin yang menjadi ulamanya, menjadi tempat para sahabat bertanya. Itu fungsi sosial, mengajarkan hadis. Kemudian Zainab binti Jahsy itu juga seorang ahli pengrajin tembikar, kalau dalam sirahnya disebutkan. Ada fungsi-fungsi itu boleh, tapi dua fungsi utama jangan pernah lupa, dan jangan pernah lalai, dan jangan pernah sengaja untuk dilalaikan. Hanya karena iming-iming karir di dunia ini, apalagi sekarang, Masya Allah, setiap orang bisa jadi artis, jadi influencer, jadi public figure, ya, banyak sekali di TikTok, di Instagram, luar biasa. Kalau fungsi dua ini masih berjalan, insya Allah itu bagian dari nikmat Allah, ya. Teman-teman diberikan karunia terkenal atau menjadi public figure. Tapi itu semua itu adalah nomor sekian setelah dua fungsi utama.
sebagai khalifah, perempuan adalah fungsi sebagai istri dan sebagai ibu. Teman-teman tahu nggak ibundanya Imam Syafi'i? Beliau itu membesarkan Imam Syafi'i dengan perjuangan yang luar biasa sendiri. Bahkan kalau disebutkan dalam satu perkataan itu pernah, kalau andaikan rambut saya ini bisa dijual dan menjadi emas, saya akan jual itu dan uangnya untuk pendidikan Imam Syafi'i anak. Itu ibunda para ulama dan orang-orang soleh. Ada bukunya, teman-teman bisa beli. Imam Ahmad gimana ibundanya? Sejak kecil bahkan masih bayi diajak ke masjid agar hatinya tertaut dengan masjid dan familiar dengan suara-suara adzan, suara-suara dari Allah, suara-suara firman Allah, kajian. Dari kecil diperdengarkan dengan Quran. Ya, kemudian ibunda Bukhari. Ya, Imam Bukhari itu dulu ternyata kecilnya itu buta, teman-teman. Tapi ibundanya dengan penuh kekhusyuan, dengan muraqabatullah, dengan dia betul-betul mengenal Allah, dekat dengan Allah, meminta betul-betul dengan khusyuk, ya Allah, jadikan anak ini penglihatannya bisa kembali dan saya akan wakafkan dia kepada umat. Alhamdulillah doanya diijabah. Menjadi perawi hadis yang paling masyhur, ya, Bukhari dan Muslim, Imam Bukhari. Dan masih banyak lagi yang lain, teman-teman, kisahnya. Maka itu perempuan dahsyat. Wahai para perempuan, wahai saudari-saudariku muslimah, peranmu sangat luar biasa. Mendidik perempuan itu sama dengan mendidik generasi. Ya, kalau perempuannya benar, rumah tangganya kokoh, maka akan lahir generasi yang hebat. Karena stabil. Ya, dan di situ yang maksud dari keluarga menjadi pilar peradaban. Ya, dan itu kuncinya, ya, lagi-lagi tarbiyah yang betul dari konsep tadi, ya, falsafah mindsetnya itu betul, falsafah insannya, sehingga kemudian lahirlah pribadi yang mau mengejar ridha Allah semata, dua sebagai fungsi istri dan ibu, ya, setelah itu selesai fokus membimbing amanah yang diberikan yaitu anak, dan juga amanah yang diberikan yaitu pasangan. Kalau dalam ilmu rumah tangga dan psikologi, suami itu, ini Umar juga bilang begitu, ya, Umar bin Khattab, laki-laki itu di luar tuh seperti singa, ya. Tapi kalau di rumah seperti kucing. Maksudnya apa? Laki-laki itu kalau bersama dengan yang dicintainya, apalagi istrinya, itu seperti anak kecil. Makanya ada yang istilah, ini emak-emak ribet ngerawat bayi, bayi kecil dan bayi besar. Bayi kecil masih anaknya, bayi besar itu suaminya. Itu wajar, teman-teman. Karena orang perempuan yang betul cintanya sebagaimana fitrah. Ini fitrah wanita saja begitu, apalagi diberikan ilmu untuk mendapatkan sibuh fitrahnya cinta kepada Allah gitu. Jadi manusiawinya, mau dia orang kafir, mau orang muslim, ya, kalau ada perempuan mencintai laki-laki, dia akan bersikap seperti seorang ibu. Rahmahnya akan kasih sayangnya akan diberikan. Nah, makanya target rumah tangga tadi apa? Nggak cuman sakinah atau mawadah, tapi sampai rahmah. Rahmah ini adalah kondisi di mana kita menerima segala kekurangan kelebihannya dan mudah memaafkan jika terjadi hal-hal yang sifatnya perbedaan dan konflik. Makanya rumah tangga yang sakinah mawadah rahmah itu terdiri dari dua insan yang dekat kepada Allah, ya, yang saling menguatkan dalam misakun ghaliza dan mudah untuk memaafkan. Saling memaafkan. Kuncinya di situ. Kalau sudah memaafkan dan dia tahu komitmen tadi, misakun ghaliza yang tidak sebercanda itu, teman-teman akan, bahkan kalau Rasulullah berjanji, demi alladzi nafsi biyadih, kata Rasulullah ketika ditawarkan seluruh jabatan sosial di seluruh jazirah Arab, kata pemimpin Quraisy, ya, wahai Muhammad, kamu minta apa saya kasih, harta, tahta, wanita, semuanya, tapi tolong jangan terusin dakwanya. Walladzi nafsi biyadih, kata Rasulullah, ya kan, demi Tuhan, demi zat yang menguasai dan menggenggam jiwaku, kalau andaikan matahari di tangan kanan dan bulan di tangan kiriku dan aku hancur karenanya, aku tidak akan meninggalkan dakwah. Coba, perjanjian itu sama persis dengan perjanjian pernikahan.
Ya, perjuangkan selama masih dalam koridor syariat, ya, selama masih bisa diperbaiki, selama masih dalam toleransi yang sesuai dengan perjuangan, ya, dan falsafah tadi kehidupan. Jangan cari-cari kesalahan pasangan. Hadirkan rahmah, sikap yang mudah memaafkan. Jadi rahmah itu akar dari semua sifat. Rahman Rahim, kemudian Al-Malikul Qudus Salamul Mu'minin Muhaimin Al-Jil Jabbar Al-Afu, dan semuanya sifat-sifat Allah itu terangkum semua dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, jadi dua pasangan yang komitmen tahu betapa besar yang bisa kemuliaan dan mau untuk saling memaafkan. Nah, itulah rumah tangga yang akan awet insya Allah. Karena tidak mungkin nggak ada ujian. Tadi saya sebutkan ya, walaupun teman-teman menikah dalam state nafsul mutmainah, semuanya lancar dan sebagainya, pasti diuji oleh Allah. Sebagaimana Yunus diuji, sebagaimana Rasul diuji dengan begitu dahsyatnya Rasulullah. Rasulullah pernah diuji tidak makan, kelaparan selama 3 tahun. Teman-teman di sini ada nggak yang diuji oleh Allah nggak makan selama 3 tahun? Tidak ada. Nanti dalam rumah tangga, paceklik ekonomi, ujian dikit nggak punya gaji, suaminya berapa hari, berapa bulan, istri protes, gugat ke pengadilan. Boleh nggak? Ya boleh, tapi tidak akan menjadi mendapatkan gelar kehormatan selevel Nabi dan Rasul. Bahkan ada ancamannya beberapa hadis, tapi saya tidak akan ungkapkan karena pembahasan kita adalah yang menguatkan, ya, betapa besarnya, agungnya ikatan ini, dan kunci untuk menghadapi semua itu adalah sabar dan syukur. Ya, sabar dan syukur. Sabar ini ada 2 state, teman-teman. Sabar sebelum menikah sama sabar setelah menikah itu berbeda. Kalau sabar sebelum menikah, saya akan jelaskan ini penting. Kenapa? Karena biar mudah untuk tidak terlalu baper dan bisa move on kalau memang nggak jadi sama orang yang diinginkan, ternyata Allah pilihkan yang lain. Ini guru saya bilang, saya dulu datang, kemudian melamar seseorang, ya kan? Ternyata orang tuanya menghendaki nanti nunggu lulus dan sebagainya. Nah, si ikhwan ini kemudian menyampaikan, baik Pak, alhamdulillah, saya insya Allah menerima keputusan itu. Dan ini bagian dari ujian saya, kesabaran saya karena mencintai seorang dan ingin saya nikahi tapi belum bisa. Nah, saya mengenal diri saya. Oleh karena itu saya akan bersabar dengan sabar yang lain. Kalau saya tidak bisa bersabar dengan menikah atau mendapatkan apa yang saya inginkan, dambaan pujian hati saya nggak bisa nikahi, barangkali saya nanti pulang, saya akan berjumpa seseorang yang cocok dengan saya akan memilih sabar untuk menikah dengan orang lain, meninggalkan yang saya cintai. Itu juga sabar. Jadi bentuknya bisa dipilih. Jadi memilih untuk menikah dengan orang lain daripada bersabar menunggu. Tapi apakah sabar menunggu boleh? Boleh. Ya, guru saya yang lain juga disampaikan, nih, insya Allah saya mencintai engkau, tapi saya tidak ingin melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Saat ini belum siap nikah, saya akan sekolah dulu. Insya Allah kurang lebih 5 tahun saya akan datang jika memang diizinkan dan masih available, gitu ya, kita akan menikah. Ternyata dia memilih untuk menunggu dengan mengisi waktu belajar. Ternyata si perempuannya juga cukup sabar menunggu. Akhirnya mereka menikah setelah 5 tahun dan tidak ada komunikasi. Jadi sabar itu modelnya lain-lain. Nah, ini sebelum menikah, ya. Ketika masih jomblo dan single. Ketika sudah menikah, maka sabar yang satu-satunya adalah bertahan. Sekuat mungkin mempertahankan ikatan misaqan walizah, perjuangan sebagaimana teladan-teladan sebelumnya, ya. Misalkan kayak kisahnya Asia dengan Fir'aun, tapi ada penyesuaian karena waktu itu syariatnya berbeda. Tapi itu bentuk kesabaran yang salah satu kesabaran yang agung. Asia menjadi perempuan yang dimuliakan, 4 perempuan yang paling utama dalam jagat raya ini, salah satunya Asia. Apakah suami kita nanti, misalnya ini buat para calon ibu, ya, calon istri, suami kita apakah sezalim Fir'aun? Enggak kan, mungkin insya Allah mengaku Tuhan. Emang ada sih di sini orang berani ngaku Tuhan? Nggak ada kan?
kezalimannya masih bisa ditoleransi, maka jangan cepat-cepat ingin berpisah. Kenapa tadi? Ya, misal konggoliza, ingat, perjanjian yang tidak akan pernah dikhianati oleh Rasul kepada Allah. Tapi once teman-teman mengkhianati itu, maka akan menjadi kelompok sebagaimana Bani Israel. Ada di surat Al-Baqarah, silakan dibaca, pengkhianatan Bani Israel terhadap perjanjian Allah kepada Allah. Dan itu nasibnya sampai sekarang, mungkin teman-teman tahu sendiri ya, bagaimana Bani Israel menjadi contoh ya, satu perbuatan akhlak yang tidak terpuji dalam mengikuti atau mengikuti Rasulnya atau Nabi. Nah, jadi kita mau tipe keluarga yang mana nih? Gitu. Mau seperti sebagaimana teguhnya Nabi dan Rasul, atau seperti Bani Israel? Nah, itu nanti tadi kuncinya, falsafah diri kita udah selesai. Kemudian mengetahui betapa agungnya, ya, pentingnya dalam mendeklarasikan visi misi keluarga mencapai ridha Allah dan misalkan Ghaliza tadi. Dan kemudian bisa memperjuangkan dengan sabar dan syukur. Nah, jadi sabar dalam rumah tangga adalah bertahan. Selama bisa diperbaiki, jalan keluarnya adalah cari jalan perbaikan. Karena setiap masalah, inna ma'al usri yusran. Setiap permasalahan itu ada satu masalah, itu yusrannya itu 2 kali, bahkan lebih. Ya kan, itu disebutkan para guru kita kan. Usri yusran. Usrinya itu adalah satu, single. Masalahnya satu, tapi jalan keluarnya adalah banyak. Itu adalah isyarat di mana setiap ujian rumah tangga, ya, setiap ujian rumah tangga, Allah hadirkan solusi yang jauh lebih besar, lebih banyak. Sebagaimana warahmati wasyi'akulasai. Makanya tadi targetnya sakinah mawadah wa rahmah. Target kita rahmah, rumah tangga ya rahmah. Warahmati wasyi'akulasai. Jalan rahmat dari Allah itu wasyi'akulasai, meliputi langit dan bumi. Semua bahkan lebih luas dari itu. Lah kok ada yang tega, yang berani ngambil satu jalan, nyelempit di pojok sana tuh, kecil, jalan yang satu-satunya yang dibenci oleh Allah, walaupun itu halal. Kok ada? Kok berani? Kok tega? Gitu. Kenapa? Karena dalam perpisahan jalan yang dibenci oleh Allah itu, yang disukai oleh iblis, ada perpisahan dalam pernikahan itu, korban yang pasti itu adalah anak. Mau siapapun mertua, orang tua, kakak, ipar, dan sebagainya, nggak ada efeknya. Nggak ada. Anda hanya akan menyakiti anak Anda sendiri. Demi Allah. Itu sudah banyak curhatan kawan-kawan. Makanya saya bisa bilang begini. Satu saja yang dirugikan anak. Yang berpisah suami istri itu rugi nggak? Bisa jadi dia merasa nggak rugi. Kenapa? Karena wah, ternyata setelah nikah dia begini, nyesel saya nikah. Wah, pisah aja lah, begini-begini. Ternyata nanti nikah lagi, ada masalah lagi. Bisa jadi belum tentu lebih baik, belum tentu. Nah gitu, makanya betul-betul teman-teman, ya, fahami falsafah ini, falsafah keluarga ini. Generasi terbaik itu hanya bisa muncul ketika dari kondisi keluarga yang tadi ya berusaha untuk dijaga sedemikian sehingga sehebat apapun konflik, coba berkaca dengan keluarga Ibrahim. Emang Ibrahim nafkain tiap bulan sama Siti Hajar. Orang Hajar dibiarin di Mekah sama Ismail masih bayi. Bahkan bekal pun mungkin nggak cukup dikasih. Dan tidak ada sepatah kata pun, satu kata pun untuk menenangkan hati, nggak ada. Diem, Ibrahim diam. Dituntun, ditaruh. Siti Hajar tanya, Ibrahim kenapa kami ditaruh di sini? Ini nggak ada kehidupan, gersang. Kami bisa meninggal di sini. Ibrahim diam. Menangis Ibrahim dengan meninggalkan. Tetap berjalan tanpa menoleh. Hajar masih bertanya, wahai Ibrahim, kenapa kau diam aja? Di sini nggak ada apa-apa. Terus akhirnya ini istri yang hebat ini. Akhirnya cara berpikirnya dirubah. Seketika itu Hajar bertanya, Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Langsung Ibrahim bilang, iya, ini perintah Allah. Kalau Allah perintahkan, insya Allah tidak akan menelantar kami. Baiklah Ibrahim, silahkan tinggalkan kami.
Itu yang disampaikan oleh Hajar. Dan keyakinan itu yang harus dihadirkan oleh nafsul mutmainah, orang-orang yang tenang jiwanya. Jadi akan menjadi keluarga yang hebat. Nggak ada itu nafkah, ya kecil tuh masalah apa itu? Nyari apa hidup ini teman-teman kalau bahasnya tuh nggak dinafkahin dan lain sebagainya. Betul, memang harus dinafkahin, betul. Laki-laki juga saya ingatkan, teman-teman yang laki-laki. Ya, kehormatan laki-laki itu ada di dua hal, sakofah dan nafkah. Sakofah itu tentang keilmuan, kualitas diri teman-teman sebagai qawam, sebagai pemimpin. Sebagai waja'alna lil muttaqina, menjadilah pemimpin orang-orang bertakwa. Dan nafkah sekecil apapun berikan. Ya, bilang ke mertua, Bapak, betul saya tidak memiliki penghasilan yang tetap, tapi saya berjanji saya akan tetap berpenghasilan setiap bulannya, Bang, setiap harinya untuk menafkahi anak Bapak. Saya kesini meminang putri Bapak tidak untuk ya bersenang-senang secara fisik jasmani sebagai rumah tangga umumnya, enggak. Saya kesini adalah mengajak dia berjuang, memperjuangkan idealitas kita menjadi keluarga dakwah, membangun peradaban Islam. Mertua mana yang tidak memberikan? Insya Allah diberikan. Nah, kecuali yang ya adalah, yaitu bagian dari dinamika ya. Yang penting tadi luruskan niat, ya, berjuang sekuat tenaga, sabar dalam ujian dan syukur dalam kenikmatan dan sekaligus ujian. Jadi kalau dimensi syukur itu umumnya adalah ketika nikmat diberikan, tapi orang-orang khawas dia akan bersyukur ketika Allah memberikan ujian. Dia akan tetap bersyukur alhamdulillah ala kulli hal, meskipun ujian yang menderanya sangat berat, bahkan mencabik-cabik hatinya. Alhamdulillah. Sebagaimana Yakub ya. Ayub. Ya, ketika diuji sakit yang luar biasa bertahun-tahun sampai disebutkan sampai hampir 20 tahun. Sakit yang tidak pernah ada diderita manusia setelahnya. Sakitnya luar biasa buruknya. Tapi dia tetap wa anta arhamur rahimin, kata Ayub. Ya kan? Anni masani yadur wa anta arhamur rahimin, ya Allah, sesungguhnya aku sangat butuh kebaikanmu. Dan aku percaya ya, dan engkau adalah anta arhamur rahimin. Dan engkau adalah maha pengasih dan maha. Enggak pernah mengeluh Ayub, ya Allah kok gue sakit begini, ya Allah, nanahan begini, ya Allah, istri saya meninggalkan semua, ya Allah. Kenapa anak-anak saya meninggal, ya Allah? Diambil semua kenikmatan dari Allah oleh Ayub. Tapi dia sama sekali tidak mengeluh. Itu ucapan yang diridhoi oleh Allah adalah ucapan yang bersyukur. Ya. Anni masan yadur anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sungguh sangat berharap kebaikan dari engkau. Dan engkau adalah zat yang maha rahim, yang maha penyayang. Dan semoga ini menjadi landasan ya, ujung ya, setelah tadi nafsul mutmainah ya, state rumah tangga yang teman-teman berjuang adalah rumah tangga rahmah. Ya, jangan cukup hanya di sekedar sakinah. Kalau sakinah orang kafir juga bisa sakinah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, jadi itu teman-teman untuk materi hari ini, insyaallah. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat, dan salah satu pesan utama dari Ibnu Qayyim, bersabar dalam ujian itu, jika engkau hidup, maka engkau akan mulia dengan bersabar dengan ujian dari Allah, bertahan dalam ketaatan dan misakun walijah dalam rumah tangga. Dan jika engkau matimu mati syahid, insya Allah. Nah, jadi semoga menjadi penguat ruh kita semuanya dalam menyiapkan mental kita, membangun keluarga, membangun diri dulu, membangun keluarga, kemudian membangun peradaban. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, Masya Allah ya, materi yang sangat luar biasa, nggak kerasin udah sekitar 1 jam ya Mas Agas ini menyampaikan materinya. Dan alhamdulillah Mas, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk via kolom komentar chat Zoom. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan, saya sudah berikan format pertanyaannya.
Jadi bagi teman-teman silahkan isi aja format pertanyaannya, kemudian kirim, dan insya Allah satu-satu dari paling atas akan saya tanyakan langsung kepada Mas Agas pada malam hari ini. Baik Mas, yang pertama ini datang dari ikhwan ya, datang dari namanya Muhammad Akil, 28 tahun, asal Sidoarjo dan masih single. Pertanyaannya, mohon izin bertanya Ustadz, ketika ada pria atau wanita yang masih berjuang untuk mempertahankan rumah tangganya, tapi salah satu pihak sudah tidak mau sama sekali dan bahkan berdalih bisa beribadah di jalan Allah, tapi tidak harus dengan pasangan saat ini, melainkan dengan pasangan yang akan datang. Bagaimana harusnya ya? Silakan Mas Agas. Baik. Terima kasih pertanyaan Mas siapa tadi? Mas Muhammad Akil dari Sidoarjo. Muhammad Akil. Ini kayaknya temennya ya, karena Mas Akil masih single ya. Iya, di sini masih single bilangnya. Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya, teman-teman. Saya izin menjawab dengan perspektif yang adil ya. Pertama,